Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Putra Jaborosid dengan NIM A1D021076. Hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kegiatan saya dalam mengolah padi sawah yang ada di tempat MBKM saya, yaitu di Sanhao Rice Industry, Taiwan. Di Taiwan ini untuk pengkonversian mata kuliah pengelolaan tanaman padi sawah dari kelas C. Yaitu yang pertama, tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pada tuntutan peningkatan kebutuhan pangan, khususnya beras. Oleh karena itu, budidaya tanaman padi pada sawah ini penting untuk dilakukan. Pengolahan lahan sendiri bertujuan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya secara optimal, mendapatkan hasil maksimal, dan mempertahankan kelestarian sumber daya lahan. Pengolahan yang dilakukan pada lahan penanaman yaitu pengolahan tanah maksimum atau maksimum tillage. Pengolahan lahan secara maksimal merupakan pengolahan lahan secara intensif yang dilakukan pada seluruh lahan yang akan ditanami. Pengolahan lahan dilakukan lebih dari satu kali, baru setelah itu akan ditanam. Nah, pengolahan lahan sendiri di lahan Sanhao Rice Industry ini yang dilakukan di daerah Suzhou di Taiwan itu menggunakan traktor roda 4 seperti ini. Lalu dengan menggunakan alat bajak yang di belakang ini yang menggunakan yaitu bajak singkal dan bajak rotary. Setelah dilakukan pengolahan lahan, bibit semayan akan ditanam pada lahan sawah. Nah, selanjutnya penanaman padi pada lahan yang menggunakan ini adalah rice transplanter seperti ini. Rice transplanter sendiri adalah alat penanam padi yang dipergunakan untuk menanam benih padi yang sudah disemai pada areal khusus dengan umur tertentu sampai dengan kondisi siap tanam. Bibit yang ada dalam box tray akan diletakkan pada rice transplanter seperti ini. Untuk benih yang dalam bentuk tray semai itu dipindahkan dari produsen dari daerah produsen itu menggunakan truk panjang seperti ini. Lalu tray-tray semai tersebut akan diturunkan dari truk menggunakan bantuan yaitu menggunakan forklift, lalu akan diturunkan dan dipindahkan menuju lahan atau petakan-petakan yang diinginkan untuk ditanami. Yaitu seperti saya di sini dilakukan untuk pemindahan tray-tray semai padi yang telah berbentuk seperti karpet ini dipindahkan menuju ke lahan bedengan atau petakan yang ingin ditanami. Lalu para petani di sana yang telah menyiapkan rice transplanter akan turun menuju ke petakan yang diinginkan untuk ditanami dan memindahkan secara manual tray-tray semai tersebut menuju ke dalam alat rice transplanter ini. Lalu tray-tray semai tersebut atau semai padian tersebut akan dimasukkan ke dalam belakang sini. Lalu akan dilakukan penanaman sampai satu petakan tersebut selesai untuk ditanami. Maka petani tersebut akan pindah menuju ke petakan selanjutnya dan akan mengambil tray semai padi ini tersebut dan dilakukan hingga penanaman selesai dilakukan. Contoh ada penanaman menggunakan rice transplanter adalah sebagai berikut. Dari tanah tersebut, dari tray semai itu akan dimasukkan seperti ini dan sudah diatur untuk jarak tanam, jarak kedalaman dan sebagainya. Jadi dari alat transplanter tersebut akan maju mundur hingga satu petakan tersebut telah ditanami oleh padi semua, sehingga satu petakan tersebut selesai. Maka dari satu petakan tersebut selesai akan pindah menuju ke petakan selanjutnya dan akan terus berulang seperti tersebut. Lalu selanjutnya itu ada pemupukan. Kegiatan pemupukan tersendiri ini dilakukan setelah penanaman bibit padi
dan pemupukan pupuk yang digunakan tersebut dimasukkan ke dalam alat seperti blower seperti ini, dan kemudian ditembakkan ke dalam lahan secara merata. Contohnya adalah seperti ini. Maka akan ditembakkan seperti ini, dan itu adalah termasuk pupuk dan nutrisi lainnya yang dibutuhkan. Untuk penanaman di lahan Shizhou di Taiwan ini, di milik Sunhores Industri ini, saya sudah menanyakan kepada manajer lapangan bahwa penanaman ini hanya menggunakan pupuk atau nutrisi seperti ini, menggunakan blower seperti ini, dan tidak menggunakan pestisida sama sekali. Jadi bisa dikatakan tanaman padi yang ada di Shizhou di Taiwan ini, milik Sunhores Industri ini, itu merupakan tanaman padi organik yang tidak menggunakan pestisida sama sekali. Untuk pemeliharaan padi ini dilakukan dengan cara sanitasi gulma atau sanitasi rumput-rumput di sekitar tanaman lahan sawah tersebut. Sanitasi gulma dilakukan apabila populasi gulma pada lahan sawah tersebut sudah melebihi ambang batas yang ditentukan atau sekitar lebih dari 50%. Sanitasi lahan dilakukan secara mekanis dengan mencabut gulma dari lahan sawah atau menggunakan bantuan alat, yaitu seperti alat untuk memotong rumput, untuk memotong gulma tersebut, atau dengan menggunakan tangan seperti ada siput atau seperti ada belalang yang ditemukan itu secara rutin diambil lalu dipindahkan dari lahan. Contoh untuk menggunakan sanitasi gulma, menggunakan alat itu seperti ini. Jadi alat tersebut dipegang, dibawa seperti besi, lalu didorong menggunakan tangan dan mengikuti jalur yang ada di sini. Jadi tidak akan mengenai tanaman padi, namun akan memotong rumput-rumput yang ada di sekitaran. Jadi alat tersebut menggunakan mekanis, jadi didorong langsung menggunakan orang, lalu mengikuti lajur ini. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.